semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah karunia-Nya. Pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan untuk selalu dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Kalau salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, rekan-rekan wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan majelis guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu sangat luar biasa, selalu dengan penuh semangat, selalu dengan penuh antusias, konsisten melaksanakan kegiatan kombel kita di setiap hari Rabu yang sudah terjadwal dan sampai hari ini terlaksana secara optimal sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kegiatan kita sesuai dengan jadwal, kita ikut dalam satu hal itu tentang kegiatan memperkuat rekan-rekan kita, memberi dukungan kepada rekan-rekan kita yang dalam proses calon guru penggerak angkatan 11. Jadi mohon Bapak Ibu dapat berkenan berikan tepuk tangan yang meriahnya dulu. Ya. Nah, jadi rekan-rekan kita pada hari ini akan mengangkat tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini nanti beliau rekan-rekan akan menyampaikan, akan memberikan ilmu-ilmu yang terbaru buat kita bersama untuk sama-sama kita pahami. Dan perlu kita tekankan dalam kegiatan ini, rekan-rekan kita calon guru penggerak tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari kita. Jadi pada kesempatan ini saya mohon dengan ramah sangat, kita harus solid, saling mendukung. Mari kita saling mengisi dalam mensukseskan kegiatan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Agar kegiatan nanti dapat berjalan dengan maksimal, karena guru penggerak kita ada 3, calon guru penggerak kita ada 3. Nanti kegiatan ini kita bagi menjadi 3 ruang kelas. Jadi mohon Bapak Ibu dengan penuh semangat seperti semangat kita yang selalu membara, kita nanti akan coba untuk kelas Bu Pika di posisi di kelas 95, kemudian kelas Ibu Yuri di posisi 92, posisi Ibu Wenti berada tetap di majelis guru. Ya, oke. Mudah-mudahan hari ini yang beruntung tak beranjak kemana-mana, tetapi Bapak Ibu satu hal, kita itu kalau nggak beranjak tuh nggak enak. Dia harus beranjak. Jadi hari ini dapat kesempatan luar biasa untuk beranjak, itu mata pelajaran agama, matematika, dan seni budaya itu di 95. Kemudian bahasa Indonesia, budaya Melayu dan IPA berada di 92. Bahasa Inggris, IPS, PJOK, TIK, dan PKN masih setia dan cinta di ruang majelis guru. Tepuk tangan untuk kita bersama. Baik, sekali lagi saya mohon dengan teramat luar biasa kepada Bapak Ibu, mari sama-sama kita mendukung. Semoga rekan-rekan kita dapat melaksanakan kegiatan terus semangat sehingga C-nya dihilangkan menjadi guru penggerak SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Oke, selamat berkarya, selamat berinovatif. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manis si buah pelam, pelam diletak di atas batang. Izinkan saya mengucap salam sebagai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Majelis Guru, serta staf tata usaha yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan
berbagi pengalaman Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mohon izin, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, namun di sini saya hanya ingin memberikan sedikit apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini mengenai diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar, untuk itu kami harapkan kepada Pak Werman untuk dapat memimpin doa. Kepada Pak Werman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa semoga kegiatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa hamdina kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi'ana wa bainahum wa bainahum wa bainahum wa hamdana wa khairul rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma ij'al akhira kalamina inda jazina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Werman yang telah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Masih. Harus semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita pada siang hari ini akan membahas mengenai diseminasi budaya positif. Oke, kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu? Gaya yang bagus. Gaya yang bagus, oke. Mantap Mem Dewi. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Tata krama, iya, sejalan ya. Tata krama, budaya positif, sopan santun, 5S, iya. Betul semua Bapak Ibu ya, luar biasa. Memang alhamdulillah kita guru-guru di SMP 4, guru-guru yang hebat, yang luar biasa. Oke, baiklah. Oke, kita main game sejenak biar tidak bosan. Pasti siang-siang sudah ngantuk ya Bapak Ibu ya? Tidak kan? Ngantuk tidak? Tidak ya, semoga tidak. Tidak, oke. Kita main game sejenak. Saya butuh 2 orang yang maju ke depan. Kira-kira siapa yang bersedia untuk maju ke depan Bapak Ibu? Boleh? Bu Putri? Oke. Bu Ririn? Oke, Bu Putri dan Mem Ririn, boleh. Bu Ririn ini luar biasa. Dan Ibu Putri ya, oke. Geser di sini Bu, oke. Oke. Di sini kita lihat di sini gamesnya. Jadi Bu Putri yang menjadi A, memorinya yang menjadi bagian B, manusia B ya. Oke, Bu Putri. Untuk A itu bagian yang mengepalkan tangan. Coba Bu Putri kepalkan tangan. Oke, kira-kira Bu Putri pikirkan satu hal yang paling berharga yang akan Ibu Putri genggam. Sudah dipikirkan? Boleh diberitahu? Boleh, oke, disimpan rapat-rapat ya dalam hatinya ya, takut nanti diambil orang. Oke, Bu Ririn, oke, untuk Mem Ririn, silakan. Bagaimana cara Mem Ririn untuk meminta Bu Putri agar bisa membuka tangannya? Mem Ririn boleh dengan cara membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi. Bagaimana caranya? Mau merayu juga boleh. Terserah Mem Ririn.
masih buka. Tapi kalau misalnya itu aku tahu gitu kan, sedikit aja gitu. Enggak. Ada lah pokoknya. Nggak boleh. Boleh. Udah. Mirin acting ya. Oke. Luar biasa. Oke, Memririn sudah memujuk sampai sebegitunya. Ternyata tetap tertahan. Bu Putri tidak mau membuka kepalan tangannya. Ya, sangat berarti itu Bu Putri. Iya, jelas. Oke. Jadi, ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya, jadi mau bagaimanapun guru memberikan aturan, memberikan perintah kepada anak murid. Nah, bila anak murid tersebut tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Ya, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Terima kasih untuk Bu Putri dan Memririn. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Semoga nantinya sekolah kita dapat menerapkan disiplin positif. Kegiatan pada kita siang hari ini ada 7 konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol berestitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin di sini ada beberapa kata yang baru bagi kita Bapak Ibu ya. Saya pun juga baru mengetahui tentang kata restitusi ini di pendidikan guru penggerak ini. Semoga nantinya sama-sama kita bisa menerapkan di sekolah kita. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Oke, sekarang mari kita berefleksi sejenak Bapak Ibu. Kira-kira proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu apakah berpusat kepada murid atau berpusat kepada guru? Teacher center atau student center? Student center ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya. Berarti sudah sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Ya, peserta didik. Oke, jadi pembelajaran dalam paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Jadi kita sudah sedikit belajar mengetahui Bapak Ibu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan murid ya, yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Kita ingat kembali ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa elemen? Iya, ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini hal yang paling utama, makanya dia letaknya di nomor 1. Bagaimanapun, siswa itu diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong. Gotong royong di sini bukan berarti hanya kerja bakti bersama ya Bapak Ibu, namun gotong royong di sini dalam mengerjakan soal kelompok di kelas. Nah, itu juga bisa dikatakan dalam gotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yaitu 6 elemen profil pelajar Pancasila yang diharapkan nantinya dapat mewujudkan siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah kita juga. Maksudnya visi sekolah kita ingin membentuk siswa yang
memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada beberapa miskonsepsi. Ya Bapak Ibu, miskonsepsi yang sering disalahartikan. Yang pertama bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi mungkin kita terlalu sering mengontrol murid kita. Padahal kembali lagi ke Bu Putri tadi, ya, tidak akan bisa kita mengontrol murid kita kalau tidak dari siswa sendiri tersebut yang mau untuk melakukan hal yang dia inginkan. Jadi tetap yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tidak seluruh penguatan positif itu bisa efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kan, termasuk saya Bapak Ibu ya, kadang-kadang saya suka mengkritik anak. Jadi ternyata ini hal yang salah. Kadang kita mikir dengan kita mengkritik anak itu bisa menguatkan karakter dia. Ternyata tidak. Karena ketika kita mengkritik dia, ini bisa terekam di otak dia dan itu akan membuat siswa tersebut menjadi suatu di dalam hati dia, akan mengganjal dalam hati dia yang bisa menjadi siswa yang pendendam nantinya. Dia akan mengingat apa yang sudah dikatakan oleh guru tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa ini kan kita Bapak Ibu ya, kita guru, kita adalah orang dewasa. Jadi kita tidak ada hak untuk memaksa anak murid kita. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini siswa memang dituntut untuk merdeka juga. Namun tetap harus kita tuntun. Kita sebagai guru harus tetap bisa menuntut murid kita. Baiklah, yang selanjutnya, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi teori kontrol tadi berkenaan dengan yang sudah dilakukan oleh Bu Putri dan Mem Ririn tadi. Di sini, kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi pastinya kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak sama kebutuhan kita kan Bapak Ibu. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi teori kontrol ini lebih ke pendekatan yang lebih baik. Karena kita ketahui bahwasanya apa yang kita lihat itu belum tentu sama. Ya, pasti ada yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap yang dilakukan oleh anak murid kita, kadang-kadang kalau dia sudah berperilaku buruk, selalu kita sudah mengatakan salah. Padahal ternyata kita harus menggali terlebih dahulu. Apa sih tujuan yang dia lakukan? Kenapa dia seperti itu? Kita harus gali terlebih dahulu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembali lagi seperti tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama maknanya ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya sekarang kita ke disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, mari kita refleksi. Kira-kira disiplin positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita apa saja? Kira-kira apa saja disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kita? Masuk tepat waktu, ya. Datangnya lebih awal. 6.45, ya. Apalagi Bapak Ibu, banyak ya Bapak Ibu ya tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita. Mari kita bahas. Oke, di sini
Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang baik, bertanggung jawab, mandiri, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, ini disiplin positif tujuannya ya. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita. Datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara, tertib dalam mengikuti pelajaran, merapikan kelas sebelum pulang, membuang sampah pada tempatnya. Ini hanya beberapa saja ya Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak disiplin positif yang lainnya yang ada di sekolah kita. Oke, baiklah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Apabila ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, Bu Ira, tanyakan dulu kenapa dia terlambat. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau Bu Eni bagaimana Bu Eni? Alasannya kenapa dia terlambat, terus kita tanya tempat tinggalnya di mana. Kita tanya dulu ya Bu Eni ya, alasannya apa. Oke. Bu Niki, bagaimana Bu Niki? Yang pertama saya tanya pasti kamu tinggal di mana, terus habis itu alasan sama seperti yang lain. Baiklah, luar biasa Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mulai melakukan teori kontrol ini, ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini. Jadi kaitannya pertanyaan tadi dengan motivasi perilaku manusia. Jadi setiap orang pasti ada motivasi. Apa yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya. Kenapa sih melakukan hal itu? Oke, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dia bisa ada sadar, bisa tidak sadar, namun pasti ada tujuannya. Kemudian di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi pemberian hukuman apabila dia takut karena dihukum, berarti dia motivasinya masih motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Misalnya siswa datang ke sekolah, ya karena takut ada motivasi dari luar, berarti budaya, ya itu berarti motivasi ekstrinsik. Jadi itulah tadi, adanya hukuman itu bisa menyebabkan motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik karena dia sadar. Jadi ketika dia datang, kita kan biasanya kalau upacara itu misalnya jam 6.45 siswa sudah ada di sekolah. Tapi dia datang sudah 7:30 dia sudah datang. Berarti dia datang karena kesadaran diri sendiri. Dia tidak mikirkan hukuman, tapi memang kesadaran diri sendiri. Makanya dia mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ya, jadi hukuman dan imbalan itu
sama-sama membuat peserta didik mempunyai motivasi ekstrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ini tadi Bapak Ibu, dengan adanya hukuman dan penghargaan, ini dapat membuat identitas menjadi gagal. Dengan adanya hukuman, karena hukuman itu akan menyakitkan, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Itu identitas gagal dari hukuman. Untuk penghargaan itu bisa membuat tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem ranking merampas hak menghargai dirinya. Jadi dengan adanya hukuman dan penghargaan, ini kan merupakan motivasi ekstrinsik. Ini bisa membuat identitas gagal pada peserta didik. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Oke, kalau yang identitas sukses dengan adanya konsekuensi, penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon peserta didik, menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi sendiri, peserta didik akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kendali. Peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ini untuk identitas suksesnya. Untuk restitusi nanti akan di slide selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. Pastinya setiap manusia punya kebutuhan masing-masing. Oke, yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti butuh kasih sayang kan Bapak Ibu? Iya kan? Ya, kita pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Di sini terkadang ada ketika pembagian kelompok di kelas, kelompok belajar, itu terkadang ada siswa kita yang tidak mau bergabung dengan salah satu teman tersebut. Nah, nanti kasihan temannya itu nanti akan menjadi kebutuhan kasih sayang dan dia akan merasa dia tidak diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi dia merasa dia ingin dianggap ada. Untuk kebutuhan penguasaan, kadang kan ada di kelas kita tuh yang anaknya kayak pick me gitu, dia ingin diakui, dia ada yang ingin dianggap, jadi ingin maju-maju terus. Nah itu dia mungkin butuh kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kebebasan ini mungkin ketika kita mengajar di kelas, anak-anak kita bosan belajar di kelas, dia ingin belajar di luar. Ini mungkin dia ini butuh kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Setiap orang pasti butuh kesenangan, ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Seperti halnya siswa kita di kelas, mungkin ketika dia suntuk, kita berikan permainan dalam pembelajaran atau SPK. Nah, di sini dia akan merasa senang, maka kebutuhan kesenangannya dapat terpenuhi. Baiklah, yang selanjutnya di sini penerapan posisi kontrol.
Oke, untuk konsep disiplin pendekatan restitusi, kita pahami dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bagaimana siswa dapat memecahkan masalah dari masalah dia sendiri. Ketika dia kembali lagi ke kelas, dia sudah mempunyai karakter yang lebih kuat lagi. Itu makna dari restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi intinya di restitusi ini bagaimana siswa dapat mencari bersama dengan guru untuk mencari solusinya. Baiklah, di sini kita ambil contoh kasus peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Apabila siswa kita beri hukuman, terkadang hukumannya bisa guru menghukum peserta didik tersebut hormat bendera selama 10 menit, lari mengelilingi lapangan, itu disebut dengan hukuman. Kalau kita beri dia konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, atau tugasnya dikerjakan sepulang sekolah karena dia tidak mengerjakan tugasnya tadi. Itu konsekuensi. Kemudian untuk restitusinya, guru akan menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru menguatkan karakter peserta didik. Itu untuk restitusi. Baiklah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai pengukur, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Manajer. Ya, mengira ya, Masya Allah, mantap, luar biasa ya. Oke, kita lihat sejenak. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, kita akan nonton dengarkan Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 1. Proses. Kita langsung dicontoh penerapannya ya Bapak Ibu.
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berarti
harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Karen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain menghina, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa pindah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ya, itu tadi mengenai 5 posisi kontrol. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol tadi dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang yang paling baik diterapkan untuk guru adalah sebagai manajer. Semoga kita semua bisa menerapkan posisi manajer ini agar disiplin positif dari anak didik kita, dari peserta didik kita mempunyai motivasi intrinsik. Jadi sudah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian keyakinan kelas. Bapak Ibu tinggal sedikit lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan atau keyakinan kelas merupakan perjanjian atau aturan yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Kesepakatan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Umumnya kesepakatan kelas mengatur kehadiran, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan lainnya. Jadi kira-kira apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kan ada tuh peraturan kelas, tapi ini kita sekarang keyakinan kelas.
Bu Uyun? Kalau menurut saya kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu aturannya itu disepakati bukan hanya guru yang membuat aturan, tetapi guru bersama siswa sama-sama membuat suatu kesepakatan. Mantap, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Uyun, Bapak Ibu. Oke ya, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Bu Uyun. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu suatu kegiatan ya atau perjanjian yang dibuat ada kesepakatan antara kita dan siswa kita, sehingga siswa kita nantinya nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau peraturan kelas itu hanya sepihak saja. Kalau peraturan kelas itu biasa peraturan sekolah atau peraturan kelas itu biasanya sudah ada, dan itu dibuatnya hanya sepihak. Namun apabila keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah itu dibuat dengan adanya kesepakatan, ya Bapak Ibu. Pastinya kita di awal pembelajaran bukan hanya di kelas sebagai wali kelas saja, namun dalam pembelajaran juga bisa membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Oke, pembentukannya untuk kata-katanya harus lebih abstrak, kemudian dibuat dalam kata yang positif sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, sedikit saja agar mudah diingat. Kadang kalau terlalu banyak nanti murid juga lupa ya Bu Ira ya. Iya. Kemudian berupaya pernyataannya yang universal, yang umum dan dibuat oleh seluruh warga kelas. Langkah-langkahnya, ya kita sudah tahu Bapak Ibu ya. Di sini saya mengingatkan saja sedikit untuk yang pertama memunculkan peraturan. Kita memunculkan dulu apa ide-ide dari anak kita, apa yang dia inginkan. Kemudian mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Jadi kan kadang-kadang ada kata dilarang atau jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu harus diganti dengan kata-kata yang positif. Misalnya kalau buanglah sampah pada tempat ibadah. Itu konteksnya kan dalam bentuk kebersihan. Berarti keyakinan kelasnya untuk kalimat ininya Bu, kalimat positifnya kita membuat kalimatnya dengan misalnya kan itu kan tentang sampah, itu kan berarti tentang kebersihan. Jadi kalimat keyakinan kelasnya saling menjaga kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Kemudian kalau misalnya ada ganggu teman, tidak boleh mengganggu, biasanya kan kata-kata anak seperti itu. Kita arahkan kepada kata-kata yang positif. Berarti kalau tidak mengganggu berarti apa Bu? Iya, saling menghargai, menyayangi ya. Pokoknya kalimatnya juga dalam kata-kata yang positif. Mungkin selama ini saya pun juga membuatnya masih dengan kata yang jangan-jangan. Jadi ternyata harus menggunakan kalimat yang positif. Kemudian dari peraturan tadi kita jadikan keyakinan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai perannya. Apa sih perannya kalau siswa berarti bagaimana dan kalau guru bagaimana? Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Jadi kalau sudah siap keyakinan kelasnya ditandatangani bersama, siswa juga menandatangani dan guru juga menandatanganinya dan ditempel di dinding kelasnya. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa didekatkan ya, ditempel di dinding kelasnya agar bisa dilihat oleh seluruh warga kelas. Ya, di sini beberapa contoh kegiatan yang sudah saya buat. Di sini memberikan pengarahan kepada siswa, kemudian membagikan sticky note kepada siswa supaya mereka dapat menuliskan. Kemudian di sini mereka menempelkan kesepakatan kelasnya yang sudah jadi nanti akan ditandatangani oleh murid. Di sini ada testimoni dari salah satu siswa bagaimana perasaan dia setelah ya, itu tadi sedikit testimoni dari salah satu siswa yang
karena telah mengikuti kegiatan pembuatan kesepakatan kelas. Jadi dia merasa senang karena dia terlibat dalam proses tersebut. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Ya Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu? Masih sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kita masuk ke materi segitiga restitusi. Sebentar ini jaringannya. Oke, segitiga restitusi. Asalnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sejenak kita break sebentar, sedang azan. Oke, Bapak Ibu sudah selesai azannya ya Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi materi terakhir yaitu tentang segitiga
restitusi. Mungkin ini yang baru bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, jadi di sini segitiga restitusi tadi bagaimana siswa dapat memecahkan masalah dari masalahnya tersebut. Jadi kita tanya dulu apa alasan anak tersebut. Jadi ada langkah-langkahnya dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu kita bisa mengatakan pada siswa kita bahwasanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal tersebut? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang tadinya kan kita sudah punya keyakinan kelas di kelas masing-masing, kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Berikut saya berikan contohnya yang sudah saya praktekkan bersama salah satu murid. Oke Bapak Ibu, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana dalam menjalankan segitiga restitusi. Jadi memang dalam menjalankan segitiga restitusi ini kita
harus menanyakan dulu apa sih masalah anak kita. Jadi tidak boleh kita langsung mengejudge anak kita, apa langsung marah-marah, tidak boleh. Jadi memang kita harus menanyakan terlebih dahulu apa kesalahan dia, sehingga dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nantinya akan timbul motivasi intrinsik dalam dirinya dan dia tidak akan mengulangi hal tersebut. Terakhir Bapak Ibu, testimoni dari siswa tersebut. Ya, itulah tadi testimoni dari peserta didik, salah satu peserta didik yang sudah mengalami tindakan restitusi. Ya Bapak Ibu, jadi anak tersebut akan sadar akan kesalahannya dia sendiri dan tidak akan mengulanginya lagi. Diharapkannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif ini sebenarnya tidak bisa kita jalankan sendiri apabila tidak ada kolaborasi antara kita semua Bapak Ibu. Jadi mari bersama kita saling berkolaborasi dalam menegakkan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu, dan mari bersama kita menerapkan posisi kita sebagai manajer dan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Semoga sama-sama kita ke depannya dapat meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi. Oke, semangat lagi Bapak Ibu ya. Terus semangat Bapak Ibu ya. Iya, oke, baiklah, demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki, guru SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Hari ini saya telah mengikuti kegiatan yang telah diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Wenti Astanti dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Banyak sekali hal yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini, seperti 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, disiplin positif, dan lain-lain. Ternyata selama ini sebenarnya saya sudah menerapkan, hanya saja perlu adanya perbaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Wenti yang telah memaparkan materi diseminasi kepada kami seluruh stakeholder di SMP Negeri 4. Semoga kedepannya kami bisa menerapkan 7 item yang terdapat di dalam kegiatan diseminasi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.